Itu kayaknya kalau tingginya diturunkan itu mungkin 10 cm atau 20. Yang sejajar kamera itu enggak anehnya. Itu masih enak. Ihya, elegan dan syar'i. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Alhamdulillah, para bapak dan para ibu, para pemirsa kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita kembali melanjutkan pembahasan kita dari kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah, pembahasan yang berkaitan dengan pokok-pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita telah menyelesaikan pembahasan al-imanu billah, iman kepada Allah SWT, khususnya berkaitan dengan al-iman bisifatillah, iman terhadap sifat-sifat Allah SWT. Dan kita juga telah melewati beberapa poin pembahasan tentang wasithiyah Ahlussunnah wal Jamaah, kemudian juga tentang melihatnya kaum mukminin terhadap Allah SWT, kemudian antara ma'iyatullah dengan ketinggian Allah, antara kedekatan Allah dengan ketinggian Allah. Ini semuanya termasuk poin-poin akidah Ahlussunnah wal Jamaah yang perlu untuk senantiasa kita fahami. Jangan sampai ada gambaran atau ada masih tergambar syubhat pertentangan antara ketinggian Allah dengan kedekatan Allah Ta'ala, atau antara ketinggian Allah dengan ma'iyatullah Ta'ala. Karena alul bid'ah mereka mengingkari tentang ketinggian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pertentangan antara ketinggian Allah dengan kebersamaan Allah, atau ketinggian Allah dengan kedekatan Allah Ta'ala, sehingga muncul akidah Allah di mana-mana, Allah ada pada diri setiap hamba, dan seterusnya. Ini semuanya berkaitan dengan kesalahan di dalam memahami sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana dijelaskan oleh para a'immah atau para ulama dalam perkara ini. Kemudian para pemirsa yang rahmati Allah SWT, kita masuk pada pembahasan tentang al-iman bil yaumil akhir, iman kepada al-yaumul akhir. Dan kemudian kita baca pada kalimat beliau, Syekh berkata, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, faslun wa minal imani bil yaumil akhir al-imanu bi kulli ma akhbara bihi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut. Fasal pembahasan tentang di antara iman kepada yaumul akhir adalah al-iman bi kulli ma akhbara bihi an-nabiy sallam, beriman kepada semua apa yang telah dihabarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut, tentang segala kejadian setelah yakni kematian. Jadi di antara keimanan kepada al-yaumul akhir adalah mengimani semua yang dihabarkan Nabi setelah yakni kematian. Para pemirsa yang rahmati Allah Ta'ala, bahwa setiap kita akan mengalami kematian. Itu sudah merupakan kepastian dari Allah SWT. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan mengalami yakni kematian. Kemudian dia akan masuk ke alam akhirah atau alam akhirat yang diawali dari alam barzah, kemudian yaumul ba'ats, kemudian hari-hari setelahnya. Dan kita manusia ini seperti diterangkan di dalam penjelasan para ulama, mengalami beberapa fase. Fase yang pertama, kita berada di alam ketika tidak ada sebutannya sama sekali. Kemudian kita di alam rahim, kemudian ke alam dunia, kemudian di alam barzakh, kemudian di alam yakni akhirat. Ini adalah orang mereka mengimani tentang yaumul akhir. Adapun orang mereka tidak mengimani yaumul akhir, maka kehidupan mereka seperti dikatakan Allah Subhanahu wa taala, wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nuhlikuna ilad dahr. Mereka mengatakan bahwasanya tidaklah kehidupan kami ini kecuali kehidupan di dunia sekarang ini. Kami mati dan hidup itu semuanya tidaklah membinasakan kita kecuali adalah dahr, yaitu masa. Sehingga adalah dikatakan dengan dahriyun, kaum dahriyun, bahwasanya kehidupan mereka dan kematian mereka hanya berkaitan dengan masa atau di dunia ini, dan tidak membinasakan mereka kecuali yakni masa yang menghabiskan umur mereka, mengenal mati mereka selesai. Ketika kita sebelum dunia atau sebelum kita tercipta di alam rahim, kita dulu adalah sesuatu yang tidak disebut-sebut, sesuatu yang tidak ada.
Sehingga Allah katakan hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madzkura. Tidakkah atau belumkah datang kepada manusia, yakni kabar tentang dia, di mana manusia itu sebelum dia lahir ke dunia dia bukan apa-apa. Hal ata 'alal insani hinun minad dahr, di suatu masa lam yakun syai'an madzkura, yang dia belum pernah disebut apa-apa atau belum ini tersebut ini apa-apa. Sehingga dia bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, enggak ada sebutannya. Ini adalah ketika kita belum lahir belum tercipta di alam arwah atau belum tercipta di alam rahim maksudnya. Baru kemudian setelah itu kita masuk ke alam yaitu rahim. Yakhluqukum fi butuni ummahatikum khalqan min ba'di khalqin fi dhulumati thalath. Allah yang telah menciptakan kalian di fi butin ummatikum, di perut ibu kalian, di alam rahim. Khalqan min ba'di khalqin, ini penciptaan dari nutfah, kemudian menjadi alaqah, menjadi mudghah, menjadi kemudian janin, kemudian mulai disempurnakan, dibentuk oleh Allah SWT sehingga menjadi dari ujung kaki sampai ujung kepala, dia semuanya dibentuk oleh Allah SWT. Wa nukhiru fil arhami ma nasya ila ajali musamma, kami ini bentuk manusia di rahimnya itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki sampai waktu yang Allah tentukan, kemudian menjadi bayi yang dilahirkan ke alam dunia. Di alam dunia manusia dilahirkan Allah dalam keadaan tidak mengetahui apa-apa. Lalu Allah berikan kelengkapannya, pertelinga, mata dan semuanya, sehingga tumbuh berkembang dari bayi sampai menjadi kini dewasa sampai tua, kemudian dia mengalami kematian. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah lah yang telah mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian dalam keadaan kalian tidak mengetahui apapun. Kita lahir ke dunia dalam keadaan belum berilmu sama sekali. Kemudian Allah menjadikan kalian telinga, kemudian mata sebagai dan juga hati, pikiran sebagai pengolah data. Ini data yang kita dengar, data yang kita lihat, data yang kemudian kita olah dengan akal pikiran. Ini semuanya merupakan kelengkapan perangkat yang Allah berikan pada manusia sehingga manusia mengetahui berbagai macam perkara. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah marhalah kehidupan manusia ini di dunia. Apakah nanti menjadi celaka atau menjadi bahagia, yaitu dengan Allah datangkan di sini darul ibtila. Allah jadikan dunia itulah darul ibtila, tempat Allah menguji manusia. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kematian dan kehidupan agar menguji dalam rangka menguji kalian, siapakah di antara kalian yang terbaik amalnya. Terbaik amalnya adalah kata para ulama akhlasukum wa aswabukum. Mana yang paling ikhlas dan mana yang paling ittiba, yang paling benar amalnya. Ya, siapa yang paling mengikhlaskan amal karena Allah dan siapa yang paling mengikuti tuntunan yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah kita di dunia selesai, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mengalami kematian, kita masuk ke alam barzakh. Sehingga dikatakan Allah wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada alam barzakh sampai nanti mereka dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga alam barzakh adalah alam yang manusia ketika mengalami kematian sampai nanti dibangkitkan Allah taala adalah itu alam barzakh, alam kubur, alam penantian. Kemudian setelah alam barzakh akan dibangkitkan, dia masuk ke alam yakni akhirat. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun. Kemudian kemudian sungguhnya kalian setelah mengalami kehidupan di dunia kalian akan menjadi mayit, mati-mati. Tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian di hari kiamat kelak nanti kalian akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perjalanan manusia dari sesuatu yang tidak ada sebutannya, kemudian ke alam rahim, kemudian ke alam dunia, kemudian ke alam barzakh, kemudian kita masuk ke yaumul qiyamah. Dan perkataan beliau al-imanu bi kulli ma akhbara bi an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam mimma yakunu ba'dal maut, dan Ahlussunnah beriman dengan semua apa yang dikhabarkan Nabi tentang segala kejadian setelah kematiannya. Para pemirsa, fayu'minuna, kemudian beliau berkatakan fayu'minuna bi fitnatil qabri wa bi adzabil qabri wa na'imihi
Ahlussunnah mengimani fitnah kubur, mengimani azab kubur, dan mengimani nikmat kubur. Kenapa Ahlussunnah? Iya, karena Ahlul Bidah ada yang mengingkari yakni azab kubur, mengingkari adanya yakni azab kubur, mengingkari nikmat kubur. Ahlussunnah mengimaninya, sebagaimana datang di dalam nas-nas yang banyak berkaitan dengan fitnah kubur, azab kubur, kemudian nikmat yakni kubur. Adapun dalil berkaitan dengan fitnah kubur, maka datang di dalam ayat Al-Quran, datang dalam hadis Nabi, dan merupakan ijma'nya yakni para salaf, ijma'nya para yakni Ahlussunnah, para salaful ummah, ya mereka adalah para sahabat, orang mengikuti jalannya para sahabat Nabi. Adapun dalil tentang fitnah kubur adalah su'alul malakain, pertanyaan dua malaikat. Pertanyaan dua malaikat kepada mayit yang mereka yaitu mengalami kematian. Itu datang di dalam ayat dan hadis Nabi penjelasan tentang ini masalah fitnah kubur. Di antara dalil ayat umpamanya tentang fitnah kubur, pertanyaan kubur. Allah berfirman, "Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan orang yang beriman, orang mereka yang ada iman kepada Allah, iman kepada yaumul akhir. Allah akan kokohkan bil qawli tsabit, dengan al-qaulu tsabit. Al-qaulu tsabit itu la ilaha illallah, dengan kalimat tauhid. Orang-orang mukmin yang mereka waktu hidup imannya adalah istiqamah di dunia, maka ketika menjelang kematiannya Allah berikan keteguhan dengan yaitu ucapan al-qaulu tsabit, yaitu kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, sehingga mereka meninggal di atas kalimat la ilaha illallah atau kelasiman daripada kalimat la ilaha illallah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang-orang mereka istiqamah, orang-orang mereka mengatakan Rabb kami Allah, ini orang yang mereka beriman kepada Allah SWT. Kemudian mereka istiqamah, mereka beriman, mereka mengucapkan kami beriman kepada Allah, kemudian mereka istiqamah. Ini di atas keimanan mereka, mereka lurus, tetap teguh, istiqamah, ats-tsabat ala dinillah, kokoh di atas agama Allah SWT. Tatanazzalu alil malaikah, malaikat akan berturunan kepada mereka, datang menjelang kematiannya, untuk meneguhkan hati mereka, yakni ala takhaf wa la tahzanu, jangan kamu takut, jangan kamu sedih, wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan Allah kepada yakni kalian. Menjelang kematiannya Ahlussunnah, yakni kaum mukminin, Allah berikan al-qaulu tsabit. Yutsabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabit. Ini kemampuan untuk meninggalkan dunia dalam keadaan memiliki keteguhan di atas kalimat la ilaha illallah. Dan saat menjelang kematian seperti ini, ada dua keadaan yang Nabi katakan, man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa'ah, wa man kariha liqa Allah kariha Allah liqa'ah. Barang siapa yang dia cinta, suka bertemu dengan Allah, Allah akan suka bertemu dengan dia. Dan barang siapa yang dia benci bertemu dengan Allah, Allah akan benci bertemu dengan dia. Kata Isa, ya Rasulullah, kuluna naqral maut, tentang kematian, tentang kematian ya Nabi, kita semuanya itu orang takut dengan kematian. Kata Nabi, la ya bintas Siddiq, bukan begitu Aisyah bintus Siddiq. Tetapi kalau orang mukmin itu dia menjelang kematian, orang mukmin itu ketika dia menjelang kematiannya akan disampaikan kabar gembira kepada dia tentang ampunan Allah, tentang pahala dari Allah Ta'ala, sehingga dia suka segera bertemu dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau orang kafir, mereka ketika menjelang kematiannya, dia akan sangat benci dengan kematian, maka dia pun benci bertemu dengan Allah Ta'ala, tetapi kematian harus terjadi. Al-qaulu tsabit fil hayati dunya adalah keteguhan mereka di atas kalimat tauhid la ilaha illallah, sampai kematiannya mereka di atas kalimat tauhid la ilaha illallah. Al-qaulu tsabit fil akhirah, di akhirat kelak adalah, yaitu diantaranya adalah ketika ditanya oleh malaikat di alam barzakh, ditanya malaikat man rabbuka wa man nabiyuka wa dinuk, maka dia memiliki kemampuan menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut. Mereka memiliki kemampuan menjawab pertanyaan kedua malaikat tersebut. Ini adalah ayat yang Allah yang sampaikan kepada kita berkaitan dengan ini al-qaulu tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Adapun di dalam dalil dari sunnah berkaitan dengan
yaitu fitnatul qabri, adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Muslim, Nabi bersabda, "Innahu qad uhiya ilayya annakum tuftanuna fi quburikum misla fitnatid dajjal atau qariban min fitnatid dajjal." Sesungguhnya telah diwahyukan kepadaku bahwa kalian akan diuji oleh Allah di kubur kalian, semisal ujian tentang Dajjal. Dajjal itu fitnah yang sangat dahsyat. Tidak ada fitnah akhir zaman yang lebih dahsyat daripada yakni Dajjal. Yang Nabi juga pernah mengungkapkan, ma baina khalqi Adam ila qiyamis saah amrun akbar minad Dajjal. Tidak ada fitnah semenjak diciptakannya Adam sampai terjadi kiamat yang lebih besar. Fitnah yang lebih besar dibandingkan dengan fitnah yakni Dajjal. Dan Nabi pernah mengatakan tentang Dajjal ini, iyahruj wa ana fikum, kalau Dajjal itu keluar sedangkan aku di tengah-tengah kalian, fa ana hajijuhu dunakum. Kalau Dajjal keluar dan aku masih tengah-tengah kalian, aku yang akan menghadapi Dajjal. Wa yakhruj walastu fikum, kalau Dajjal keluar dan aku sudah tidak di tengah-tengah kalian, famru'un hajiju nafsi, maka setiap orang akan membela dirinya sendiri. Wallahu khalifati ala kulli muslim, dan Allah adalah penggantiku bagi setiap ini muslim. Ini muslim yang mereka betul-betul imannya teguh, imannya bagus, mereka bertauhid, mereka di atas sunnah, mereka akan bisa selamat menghadapi fitnah yakni Dajjal. Tentang pertanyaan dua malaikat ini juga, dalam hadis Nabi telah dijelaskan, hadis yang cukup panjang yang cerita tentang yaitu kematian manusia. Nabi sebutkan diantaranya bagaimana pencabutan nyawa sampai kemudian yaitu diuji di kuburnya. Ketika mayat itu telah diantarkan ke kuburan, fayatihi malakani fayujlisanihi fayaqulani lahu. Ketika mayatnya telah diantarkan di kuburan, kemudian telah ditinggalkan oleh para pelayatnya, orang-orang mereka takziah sudah mereka tinggalkan semuanya, maka datanglah dua malaikat kemudian mendudukkan mayat tersebut. Dan kita ketika bicara tentang alam barzakh seperti ini perkara gaib. Nggak bisa kita kemudian ingkari dengan yang musyahadah, yang nampak. Umpamanya mana buktinya saya duduk lagi atau saya duduk apa? Saya gali lagi, mayatnya masih utuh gini, masih tidur gitu, katanya didudukkan. Ini perkara gaib. Keimanan kita kepada perkara yang gaib, dan gaib itu nggak bisa kita indra dengan mata kepala kita, sudah berbeda dengan alam kita di dunia sekarang ini. Ini semuanya berkaitan dengan penjelasan tentang perkara gaib. Dan seorang mukmin itu orang-orang mereka ini alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang mereka beriman dengan perkara yang gaib, membenarkan semua berita-berita yang datang dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau nanti setiap berita itu bisa kita buktikan dengan musyahadah, dengan mata kepala kita, bisa kita saksikan, maka sudah nggak gaib lagi namanya. Sehingga yang membedakan antara mukmin dan kafir diantaranya beriman kepada perkara yang gaib. Ada orang yang mereka betul-betul beriman kepada Allah, maka dia akan mengimani semua perkara gaib yang diberitakan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika para pelayat sudah mulai meninggalkannya, maka dua malaikat datang. Keduanya mendudukkan si mayit, kemudian menanyakan, man rabbuk, siapa Rabbmu, siapa Rabb yang kamu sembah. Fayaqul Rabbi Allah, Rabbku adalah Allah. Fayaqulani lah, lalu kedua malaikat mengatakan lagi kepada dia, ma dinuk, apa agama kamu? Fayaqul dini al-islamu, agamamu adalah Islam. Fayaqulan, dua malaikat bertanya lagi kepada orang tersebut, ma hadzal rajul alladzi bu'itsa fikum, siapakah laki-laki yang Allah utus di tengah-tengah kalian itu? Fayaqul, dia mengatakan, huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fayaqulan lah, dua malaikat pun tanya lagi kepada mayit itu, wa ma yudrika, apa yang kamu ketahui, apa yang kamu ketahui tentang itu semuanya? Fayaqul, dia mengatakan, qara'tu kitab Allah, aku membaca kitab Allah.
fa amantu bi, aku beriman kepada kitab Allah, wa shaddaqtu, dan aku pun membenarkannya, fayunadi munatin fis sama, maka datanglah seruan dari langit, anqad sadaqa abdi, ini benar hambaku. Datang seruan dari langit, benar hambaku. Maka dia pun fabrisuhu minal jannah, diperintahkan untuk bentangkanlah karpet dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan pintu yang mengarah ini ke surga. Maka kuburannya menjadi tempat yang luas dan indah dan merupakan lorong yang dia memiliki pintu melihat ini ke surga. Ini adalah sebuah kenikmatan kepada kaum mukminin ketika di alam barzahnya. Kemudian fayatihi min rauhiha wa tibiha wa yusahu lahu fi qabrihi madda basar. Kemudian datanglah itu kenikmatannya dan keindahannya, dan kemudian kuburnya itu menjadi diluaskan sepanjang mata memandang. Kuburnya menjadi luas, indah, bagus, penuh dengan kenikmatan-kenikmatan. Kemudian wayatihi rajulun hasanul wajhi, hasanul thiyab, thayyibur rihi. Lalu datanglah seorang laki-laki, wajahnya tampan, pakaiannya bagus, kemudian tayyibur rih, baunya wangi. Fayaqul, lalu si mayit ini mengatakan, si orang ini mengatakan, abshir billadhi yasurruka hadha yaumuka alladhi kunta tu'adu. Bergembiralah Anda yang hari kemudahan apa yang telah dijanjikan untuk Anda. Hari yang menggembirakan bagi Anda, hari yang penuh dengan kegembiraan yang telah Allah janjikan kepada Anda. Fayaqul, si mayit ini mengatakan kepada orang tadi, man anta, kamu ini siapa? Fawajhukal wajhu yaji'u bil khair, wajahmu wajah yang bagus. Fayaqul, ana amaluka salih, aku adalah amalmu yang saleh, aku adalah amalan solehmu. Fayaqul, maka si mayit mengatakan, Rabbi aqimis sa'ah hatta arji'a ila ahli wa mali. Ya Allah, segera tegakkanlah kiamat sehingga aku segera bisa bertemu dengan keluargaku dan hartaku. Ini kondisi orang-orang mukmin ketika mereka telah dicabut nyawanya, mereka dikuburkan di pekuburannya, maka datanglah dua malaikat menanyakan tentang tiga perkara, man rabbuk, wa madinuk, wa manabiyuk, dan juga tentang sikapnya kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dijawab dengan cara yang tepat, benar. Dan ingat, jawaban ini tidak bisa dihafalkan. Ini adalah jawaban yang hanya bisa muncul dari orang mereka betul-betul beriman. Apa buktinya? Buktinya orang munafik nanti. Orang munafik mereka tidak bisa menjawab pertanyaan itu, padahal mereka sangat lanyah, sangat lancar mengucapkan kalimat-kalimat ini Allah, Nabi, Rasul dan seterusnya itu, tapi mereka nggak bisa menjawab karena memang orang munafik tidak ada keimanan di dalam hatinya. Kemudian amal solehnya datang pada dia dalam rupa laki-laki yang sangat tampan, sangat menyenangkan. Kemudian diluaskanlah kuburnya, dijadikan sebagai lorong-lorong daripada lorong jannah. Ini adalah apabila mayit ini seorang mukmin. Demikian juga ketika mayitnya itu adalah mayit yang kafir, atau mayit yang munafik, atau mayit yang mereka fajir, wa ya'tihi malakan fayujlisanihi fayaqulanilah. Dua malaikat pun mendatangi mayit tersebut setelah para pelayat itu pulang semuanya. Kemudian dua malaikat ini mendudukkan orang tersebut. Fayaqul, lalu ditanya, fayaqulanilah, lalu kedua malaikat bertanya kepada dia, man rabbuk, siapa rob sesembahan kamu? Fayaqul, dia mengatakan, la adri, aku tidak tahu. Fayaqulanilah,
dua malaikat menanyakan lagi, madinuk, apa agamamu? Kata dia, haha la adri. Fayaqulan lahu ma hadha rajul alladhi bu'itha fikum. Kedua malaikat menanyakan lagi, siapakah laki-laki yang diutus ke tengah-tengah kalian ini? Fayaqul, dia mengatakan, haha la adri. Saya tidak tahu. Fayunati munadin minas sama. Maka datanglah, yaitu suara dari langit, an kadzaba, telah dustalah orang itu. Fabrishu lahu minan nar, bentangkan karpet dari api neraka, dari api. Waftahu lahu baban ilan nar, kemudian bukakan pintu untuk dia, pintu yang mengarah ke neraka, sehingga tempat kuburnya menjadi kubur yang mengerikan dan menjadi lorong dari lorong-lorong neraka. Fayatihi min harriha wa samumiha wa yudayyiqu alaihi qabruhu hatta takhtalifa fi atla'uhu. Kemudian datanglah ini panasnya kuburan, sehingga sangat panas dan sempit, kuburannya itu menyempit sampai kemudian menghimpit dia sampai tulang-tulangnya itu saling merapat. Maka wayati rajulun qabihul wajhi, datanglah laki-laki yang mukanya itu sangat buruk. Qabihul thiyab, yang bajunya pun sangat buruk. Muntinur rih, baunya sangat busuk. Fayaqul, kemudian dia mengatakan, abshir billadhi yasu'uka hadha yaumuka alladhi kunta tu'adu. Bersedihlah kalian dengan keburukan harimu ini yang telah dijanjikan kepada kamu. Fayaqul, man anta, kami ini siapa? Kata orang tadi. Fawajhuka alwajhu yaji'u bisyarr, kamu datang dengan wajah yang sangat buruk. Fayaqul, dia mengatakan, ana amalukal habith, aku adalah amalmu yang buruk. Fayaqul, maka dia mengatakan, Rabbi la tuqimis sa'ah, ya Allah jangan engkau tegakkan kiamat, karena dia ini tahu bahasanya hari kiamat akan jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan kubur yang dia ini alami. Inilah dalil sunnah diantaranya tentang akan adanya fitnatul qabri. Fitnah jadi kuburan. Ini pertanyaan dua malaikat kepada mayit tentang tiga hal, man rabbuk, wa madinuk, wa man nabiyuk. Oleh karena itulah kita pun diajarkan oleh Nabi bagaimana ini betul-betul bisa selamat di alam barzah. Oleh karena itulah Utsman bin Affan, beliau ketika melihat kuburan sering meleleh air matanya, karena kuburan inilah penentu hari-hari setelahnya. Utsman ketika melihat kuburan, maka air matanya meleleh sampai membasahi jenggotnya itu. Kemudian dia katakan di antaranya, saya dengar Nabi mengatakan, innal qabra awalu manazilil akhirah. Kubur itu adalah persinggahan pertama kampung akhirat. Faman najat fama ba'dahu aisaru minhu wa man lam yanju fama ba'dahu asyadu minhu. Barang siapa yang dia selamat di kuburan, hari-hari setelahnya akan gampang bagi dia. Tetapi barang siapa yang dia tidak selamat di kuburan, hari-hari berikutnya maka lebih berat lagi ini bagi dia. Ini adalah apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu. Sehingga kalau kita selamat di kuburan, maka itu penentu kemudahan hari berikutnya. Sedangkan selamat kita di kuburan itu tergantung kemampuan kita menjawab pertanyaan dua ini malaikat tentang man rabbuk, wa madinuk, wa man nabiyuk. Sedangkan kemampuan menjawab ini sangat tergantung sekarang ini. Bagaimana sikap kita dengan tiga perkara ini? Siapa Rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu? Kalau sekarang ini kita menjadi mukmin yang bertauhid, mukmin yang ittiba, mukmin yang menghidupkan ajaran nabinya, yaitu menghidupkan agama Allah Ta'ala, maka kita akan betul diberikan kemampuan menjawab pertanyaan dengan sangat mudah. Tetapi kalau kita ini kafir, kita ini munafik, kita ini adalah orang yang senantiasa membangkang, mendurhakai Allah Ta'ala, maka kita akan kesulitan menjawab ini pertanyaan, ini malaikat, ini tersebut. Kemudian dikatakan oleh beliau bahwasanya semua manusia
Fa'ammal fitnatu fa innan nas yuftanuna fi kuburihim. Beliau lalu mengatakan, adapun fitnah kubur, ini pertanyaan kubur ini, maka manusia akan diuji Allah di kuburnya itu, akan ditanya Allah di kuburnya itu. Kemudian pertanyaannya, manusia ini semua manusia atau ada yang tidak ditanya oleh Allah Ta'ala, atau ada yang tidak ditanya oleh malaikat selama di fitnah kubur? Diterangkan oleh para ulama, ada orang-orang yang selamat atau yang tidak ditanya oleh Allah Ta'ala. Satu yang pertama adalah ini al-anbiya. Para nabi tidak ditanya oleh malaikat di kuburannya tentang 3 perkara itu. Alasannya apa? Alasan pertama, dalilnya adalah di antara keutamaan orang yang mati syahid, mereka tidak ditanya dengan fitnah kubur tadi, tidak ditanya tentang pertanyaan kubur tadi. Sedangkan nabi ini lebih utama dibandingkan dengan syuhada. Urutannya itu nabiyun, an-nabiyun, wasyuhada, wasadikun, atau an-nabiyyin, wasiddiqin, wasyuhada, wasalihin. Sehingga nabi ini teratas, kemudian siddiqin, kemudian syuhada, kemudian salihin. Kalau syuhada tidak ditanya oleh Allah SWT, maka nabi lebih utama nggak ditanya lagi. Yang para syuhada dikatakan nabi kafa bi bariqatis suyuf ala ra'si fitnah. Cukuplah kilatan pedang yang ada di atas para syuhada tadi dan merupakan pengganti fitnah atau pengaman dari fitnah. Sehingga mereka tidak ditanya di kuburan karena telah mereka hadapi kilatan pedang ketika di dunianya. Nah, kalau syuhada nggak ditanya, maka nabi lebih aula lagi, lebih utama nggak ditanya lagi. Ini yang pertama. Yang kedua, alasannya kenapa nabi itu nggak ditanya? Ya karena yang ditanya man nabiyuk. Siapa nabi kamu? Sedangkan dia adalah seorang nabi. Maka nabi tidak ditanya tentang pertanyaan tersebut. Adapun yang tidak ditanya lagi adalah as-siddiqin. Orang mereka senantiasa membenarkan agama tanpa ada pendustaan, dan panglimanya siddiq, panglima para siddiqun adalah Abu Bakar as-Siddiq. Orang yang paling membenarkan Rasulullah SAW di saat manusia mereka mendustakannya. Para siddiqin mereka tidak ditanya, karena martabat siddiqin lebih tinggi daripada syuhada. Kalau syuhada mereka tidak ditanya, maka siddiqin juga mereka tidak ditanya, lebih Allah tidak ditanya. Tapi sebagian ulama mengatakan siddiqin termasuk kumpulan manusia yang akan ditanya oleh malaikat tentang 3 pertanyaan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam. Kemudian yang ketiga, yang tidak ditanya syuhada nggak ditanya. Mereka mati di jalan Allah SWT, dan mereka telah berjual beli dengan Allah, yaitu menjual jiwanya dan hartanya kepada Allah, yang Allah gantikan bagi mereka surga. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang mukmin dengan surga. Yuqatiluna fi sabilillah, mereka berperang di jalan Allah SWT, fayaqtulun wa yuqtalun, mereka membunuh atau mereka dibunuh. Ini adalah orang-orang yang mati syahid memiliki keutamaan tersendiri. Kafa bi bariqatis suyuf ala ra'si fitnah. Cukuplah kilatan pedang di atas kepalanya itu menjadi pengganti pada fitnah, sehingga mereka selamat daripada ini fitnah. Termasuk di antara yang tidak ditanya adalah al-murabitun, orang mereka berjaga-jaga di jalan Allah Ta'ala. Orang mereka berjaga-jaga ronda di jalan Allah SWT. Kalau ya ini orang yang ronda atau orang berjaga-jaga di perbatasan agar tidak kebobolan musuh, itu tidak ditanya. Lebih-lebih tentunya adalah yaitu orang yang mereka berjihad. Maka orang ribat ini memiliki keutamaan juga. Ribatu yaumin wa lailatin khairun min siyami sahrin wa qiyamihi. Wa in mata jara alaihi amalu alladzi kana ya'maluhu. Ajra alaihi rizquh. Kemudian orang yang mereka ribat berjaga-jaga di medan pertempuran, di tempat-tempat perbatasan, mereka ribat 1 hari dan 1 malam itu lebih baik dibandingkan dengan puasa sebulan dan salat sebulan. Dan saatnya dia mati, maka amalnya akan mengalir kepada dia, palanya kepada dia yang mengalir, dan mereka adalah aman daripada fitnah. Kemudian termasuk yang selamat dari fitnah kubur adalah sighar wal majanin, anak-anak kecil dan orang gila. Anak kecil dan orang gila mereka tidak mukallaf. Yang ditanya itu yang mukallaf. Yang ditanya yang mukallaf.
anak kecil belum balik, mereka belum mukallaf atau mereka belum masuk pada umur yang dibebani syariat. Orang gila juga nggak terbebani karena dia hilang akalnya. Maka mereka tidak ini ditanya. Tapi ulama ikhtilaf dalam masalah ini anak kecil juga akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam ini bisawab. Ini berkaitan dengan masalah yaitu siapa yang selamat dari pertanyaan tersebut atau siapa yang tidak ditanya oleh malaikat di kuburnya. Ada para nabi, ada siddiqin, ada syuhada, ada yang murabitun, arabitun, kemudian ada yang yaitu anak-anak kecil dan al-majanin, orang-orang gila tidak ditanya juga. Kemudian manusia secara umum dibagi menjadi 3, mukmin, kafir, kemudian munafik. Para ulama jelaskan, mukmin sama munafik ini jelas ditanya. Adapun mukmin yang mereka itu nabi, kemudian siddiqin, syuhada, kemudian yang orang gila tadi atau itu enggak ditanya. Tapi mukmin secara umum mereka ditanya. Munafik juga ditanya, sehingga menjawab la adri. Adapun orang kafir, para ulama ikhtilaf, apakah orang kafir ditanya atau tidak? Sebagian ulama mereka mengatakan mereka akan ditanya. Kemudian untuk merendahkan orang-orang kafir tersebut, sebagian ulama mereka mengatakan tidak, ini ditanya. Kemudian beliau mengatakan selanjutnya, adapun kalau orang-orang mukmin yang ditanya, fayaqulul mu'min rabbiyallah wal islam dini wa Muhammad nabi, artinya mereka memiliki kemampuan untuk menjawab yaitu pertanyaan malaikat itu. Wa mal murtab fayaqul ha la adri sami'tu an-nasa yaquluna syai'an faqultuhu. Adapun yang mereka ragu-ragu, orang munafik yang ragu-ragu itu mereka mengatakan aku enggak tahu, aku mendengar manusia mengucapkan sesuatu maka aku ucapkan. Ini seperti yang hadis yang telah kita bahkan tadi, bahwasanya ada orang mereka diajukan pertanyaan kedua malaikat dan mampu menjawab dengan lancar. Itulah orang mukmin yang di dunia mereka mengasihi imannya dengan tauhid, dengan amal saleh, dengan ittiba dan dengan mengamalkan agamanya itu. Ada pun orang munafik yang imannya pura-pura, yang mereka aslinya adalah pendusta, sehingga mereka menampakkan iman untuk sebuah kepentingan dunia, maka orang-orang munafik tidak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat tersebut. Aku dengar, aku nggak tahu. Aku dengar manusia mengucapkan begitu, maka aku ini ucapkan. Ini adalah jawaban orang mereka ini tidak memiliki iman yang benar. Lalu beliau mengatakan, fayut rabu bimirzatin min hadidin. Lalu orang yang tidak bisa menjawab ini akan dipukul dengan palu dari besi. Fayasihu sayhatan yasmauha kullu syai'in ilal insan. Jeritan orang yang dipukul ini akan didengar oleh semua, yakni manusia, didengar oleh semua makhluk. Segala sesuatu akan mendengar jeritan orang dipukul dengan palu tadi, ilal insan, kecuali manusia. Manusia tidak mendengar jeritan orang yang mereka yaitu dipukul tadi. Kata Nabi, seandainya yaitu tidak mengkhawatirkan, tidak membahayakan manusia, aku akan mintakan kepada Allah, dia bisa mendengar. Nabi katakan, laula Allah tadafanu la da'utullaha ayusammi'akum min adabil qabri. Seandainya kalian tidak saling menguburkan, aku akan minta kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian adab kubur. Kalau kita dengar adab kubur, kita saling menguburkan mayit, mungkin akan lari terbirit-birit, gak lagi menguburkan mayit, ketakutan ketika dia mendengar adab-adab kubur yang ada itu. Dan juga bahwasanya tidak didengarkannya adab kubur itu justru inilah menjadi ujian apakah orang itu akan beriman atau dia itu akan kufur. Kalau didengar tentang adab kubur ini, maka sudah menjadi hal yang syahadah, yang nampak, bukan lagi yang gaib. Orang akan beriman semuanya boleh jadi. Tapi ketika adab kubur itu nggak dinampakkan, nggak didengar oleh manusia, nggak dinampakkan kepada manusia, maka akan terpilah antara orang mereka beriman dan antara orang mereka yang kufur. Dan juga dalam tidak dinampakkannya, diperdengarkannya adab ini
dalam rangka sitran lil mayit, untuk menutupi si mayit, agar aib-aibnya si mayit itu nggak kebongkar semuanya. Tidak, ya ini agar tertutup aibnya itu. Juga agar tidak yaitu menakutkan keluarga, tidak membuat malu keluarga. Karena kalau sampai kemudian azabnya untuk mayit ini diperdengarkan, akan menjadi pelajaran. Tuh anakmu diazab, itu bapakmu diazab, itu sudamu diazab, itu suamimu diazab, itu istrimu diazab, dan seterusnya. Kemudian juga agar tidak binasa. Kalau manusia diperdengarkan tentang azab kubur, mungkin akan bisa membinasakan mereka. Karena akan ketakutan dan kemudian akan kehidupan itu akan tentu sangat terganggu dengan suara-suara yakni azab kubur tersebut. Dan seandainya azab kubur itu diperdengarkan, maka mungkin orang akan iman semuanya. Sehingga tidak lagi menjadi ujian antara manusia mana yang mukmin, mana yang yakni kafir. Ini adalah apa yang disebutkan berkaitan dengan yakni masalah ini pertanyaan dua malaikat tentang 3 perkara dan apa yang dilakukan kepada orang yang mereka ini tidak mampu menjawab pertanyaan dan mampu jawab pertanyaan. Sehingga kedua malaikat ini setelah manusia meninggalkan mayit ini akan datang mendudukkannya lalu ditanya tentang 3 hal. Man rabbuk wa man nabiyyuk wa ma dinuk. Kalau orang mukmin lancar menjawab dan kemudian kuburannya itu akan diluaskan dan menjadi lorong-lorong jannah, akan dibuka pintu menuju yakni jannah sehingga dia menikmati yakni nikmat kubur. Dan akan datang pula orang yang mereka berwajah tampan, dia menyampaikan kabar gembira kepada dia, dan itu adalah amal soleh yang dia lakukan kita di dunia. Sebaliknya kalau orang itu orang kafir atau munafik, orang durhaka kepada Allah Ta'ala, maka dia nggak mampu menjawab pertanyaan dua malaikat, maka dia pun disempitkan kuburannya, kemudian dibuat menakutkan kuburannya, dan dia ditampar atau dipukul dengan besi yang ceritanya itu bisa didengar semua kecuali manusia. Dengan hikmah yang Allah berikan kepada manusia ketika tidak mendengar ini hal tersebut. Adapun karena tentang fitnah, tentang azab kubur dan nikmat kubur, kita sampaikan besok insyaallah. Kita cukupkan sampai sini dulu berkaitan dengan masalah fitnatul qabri. Yang beliau mengatakan selanjutnya, "Tsumma ba'da hadhil fitnah", kemudian setelah fitnah ini, imma naimun wa imma adzabun. Manusia akan merasakan nikmat atau tidak akan merasakan yakni azab. Ini akan kita bahas besok atau kita bahas selanjutnya, dan kita cukupkan dulu pembahasan kita sore hari ini sampai pada pembahasan ini fitnatul qabri. Jadi bahwasanya kita akan ini ditanya oleh dua malaikat tentang 3 hal tersebut. Oleh karena itulah ulama kita Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala mengajarkan kita atau menulis kitab atau risalah yang judulnya Al-Usul Ats-Tsalatsah. Al-Usul Ats-Tsalatsah. 3 prinsip utama. 3 prinsip utama. 3 prinsip utama ini hendaknya betul-betul kita pelajari dengan benar-benar. Ini merupakan bekal yang sangat bermanfaat agar kita nanti bisa selamat di alam barzah. Maka fahamilah dengan baik-baik apa yang diajarkan para ulama kita, bagaimana kita mengenal Allah sampai mentauhidkan Allah, bagaimana kita mengenal agama ini sampai mengikuti ajaran agamanya, dan bagaimana kita bisa mengenal Nabi sampai menjadi orang yang ittiba kepada Nabi, menjadikan Nabi sebagai teladan dalam kehidupan kita. Demikian Bapak-Ibu sekalian yang kita sampaikan pada sore hari ini, semoga manfaat. Sekali orang minta maaf, ada pertanyaan? Ada belasan pertanyaan Ustadz. Pertanyaan pertama, Ustadz terkait al-wal-bara', apakah memakai dasi itu termasuk tasyabuh dengan orang kafir, Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Yang masuk dalam kategori tasyabuh itu yang menjadi ciri khas orang-orang kafir. Kalau itu menjadi ciri khasnya orang-orang kafir, maksudnya adalah masuk tasabuh. Tapi kalau menjadi keumuman manusia, kebutuhan, kita butuh mobil, kita butuh motor, kita butuh baju, kita butuh segala macamnya, yang itu tidak menjadi ciri khas. Baju kalau bukan ciri khasnya orang kafir, maka tidak menyerupai mereka. Tapi kalau menjadi ciri khasnya mereka, ciri khasnya Yahudi, ciri khasnya Nasrani, ciri khasnya ini orang fasik umpamanya, maka hendaknya dihindari. Adapun kalau tidak menjadi ciri khas, maka hendaknya tidak masalah dengan persyaratan baju yang penting menutup aurat, kemudian untuk kepantasan, kemudian untuk keindahan dirinya,
dengan tidak menyerupai laki-laki kafir atau wanita yang kafirah. Wallahu taala a'lam bishawab. Adapun dasi apakah masuk itu ciri khasnya orang kafir, maka bisa diperhatikan. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Pak Ustadz, apa ada dalilnya kirim Al-Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Seandainya kirim Fatihah itu baik untuk Nabi, maka para salaf kita mengatakan lau kana khairan lasabaquna ilaih. Para salaf kita telah mendahului kita. Para sahabat enggak pernah kirim Fatihah. Para tabi'in, para imam-imam al-sunnah, imam yang 4 tidak pernah kirim ini Fatihah kepada Nabi. Maka pertanyaannya, perbuatan ini meniru siapa? Kalau orang yang terbaik di antara kita mereka tidak melakukannya, maka lebih pantas kita untuk tidak melakukannya dan mencukupkan dengan kebaikan-kebaikan yang telah jelas-jelas diterangkan oleh Al-Quran, As-Sunnah, dan dicontohkan oleh para salaf. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya. Mohon kiat-kiatnya Ustadz agar kita meninggal di atas husnul khotimah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Dikatakan oleh seorang ulama, Al-Imam Ibnu Katsir atau yang semisalnya mengatakan ini man asya ala syai' mata alaih. Bagaimana seorang menjalani kehidupannya, maka dia akan mengalami kematiannya. Seperti apa dia menjalani kehidupannya, seperti itulah dia akan mengalami kematian. Kalau kita ingin mengalami kematian yang di atas kebaikan, di atas kalimat la ilaha illallah atau husnul khatimah, maka jadikan hari-hari kita adalah kebaikan untuk ketaatan kepada Allah Ta'ala. Bagaimana hari-harian kita, maka itulah yang akan mengantarkan kita mengalami kematian. Dikhawatirkan orang mereka memiliki kebiasaan buruk, maka dia akan mati di atas kebiasaan buruk tersebut. Sehingga Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan beberapa penjelasan. Ada orang mereka waktu matinya ditalkin untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, malah ucapannya itu adalah sekak. Dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah malah sekak. Kenapa? Dia kebiasaannya adalah main catur sehingga sekak. Kalau dia ada lagi yang ditalkin kalimat Allah, malah yang keluar nyanyian-nyanyian. Dia nyanyi, ini nyanyi karena dia adalah orang yang sukanya hariannya menyanyi. Ada orang ditalkin kalimat la ilallah malah minta tuangkan lagi. Berikan aku whisky atau khamr. Ini karena punya kebiasaan minum ini khamr. Ada yang mereka ditalkin oleh Allah, malah mereka mana jalan arah menuju Punjab. Ini ada yang mereka pernah itu laki-laki ditanya perempuan jalan menuju ke pemandian, kemudian diarahkan, kemudian masuk ke rumah dia, sehingga dijebak masuk ke rumah dia. Kemudian semua wanita ini akhirnya dia membuat strategi gimana caranya bisa lepas. Maka dia bilang, saya mau melayani kamu, tapi saya tolong saya carikan dulu ini itu. Dia keluar, rumahnya nggak dikunci. Begitu dia keluar cari, maka wanita keluar kabur. Kemudian laki-laki ini begitu pulang, perempuannya yang mereka bayangkan akan menikmati kelezatan perempuan tersebut, nggak ada. Dicari-cari nggak ketemu, ngangleng sampai kemudian dia mati di atas keburukan ini tersebut. Ada lagi yang ditalkin kalimat Allah, malah bilangnya bagus, murah. Karena tiap hari hidupnya itu hanya dodol, kemudian untung, jual beli, untung. Pikirannya ke situ aja, dan seterusnya. Sehingga bagaimana kebiasaan hidupnya itu maka akan menentukan kematiannya. Oleh karena itulah bagaimana kita punya sikap istiqamah dalam menjalani kehidupan ini di atas akidah yang lurus, di atas agama yang lurus, di atas ketaatan kepada Allah Ta'ala, dan kita berharap kematian kita adalah husnul khatimah. Di antaranya adalah agar kita senantiasa tidak pernah pisah dari majelis ilmu. Jangan pernah pisah dari majelis ilmu. Ilmu akan menuntun Anda, ilmu itu akan menghidupkan roh keimanan Anda, ilmu itu akan menjadikan cahaya yang menyinari kehidupan Anda, ilmu akan menjadi air penyegar yang menyegarkan iman kita.
Kemudian juga jangan pisah dari komunitas teman-teman yang saleh, sehingga terus Anda akan senantiasa diingatkan bergabung dengan teman-teman saleh untuk selalu yaitu di atas ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jangan lupa berdoa kepada Allah taala agar Allah memberikan istiqamah dan husnul khatimah. Ini diantara beberapa cara bagaimana kita bisa meraih ini husnul khatimah. Wallahu taala a'lam bishawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, pada saat nanti kita dihisab, 3 pertanyaan tersebut menggunakan bahasa Arab? Ya, menggunakan bahasa Arab dan Anda bisa berbahasa Arab. Intinya bahasa apapun yang digunakan itu adalah yaitu Anda akan bisa melayaninya. Walaupun Anda sekarang itu nggak bisa berbahasa Arab karena orang Jawa klutuk desa nggak kenal ali bengkong umpamanya. Kalau Anda mukmin bertauhid, ittiba ngikuti Nabi, Anda akan bisa menjawab dan bahasa Arab diantaranya bahasa ahlul jannah. Wallahu taala alam ini pesawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Bismillah. Izin bertanya Ustaz, bagaimana apakah ada doanya agar orang tua yang sudah meninggal dilapangkan dan diberikan penerangan di alam kuburnya? Ya, doa-doanya sebagaimana doa kalau orang tua kita masih muslim, maka doanya sebagaimana doa ketika kita mendoakan mayit yang meninggal agar diampunkan dosanya, diluangkan kuburannya, kemudian dimudahkan urusannya, dan seterusnya. Doa-doa untuk ini kedua orang tua atau untuk orang tua yang telah wafat dan dia dalam keadaan muslim, maka bisa dimintakan doa-doa tentang ampunan Allah, rahmat Allah, keluasan kuburnya, kemudian dimudahkan urusannya, diampunkan dosanya dan seterusnya. Allah taala alam shawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Ustaz, apakah kita sebagai kepala keluarga jika meninggal dan ada anak kita yang belum mengenal sunnah, suka dengan idola-idola dari negeri kafir, profil picture WA menggunakan idola dia, apakah akan dimintai pertanggungjawaban sedang kita sudah menasihati anak kita? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang tua yang telah menunaikan tugasnya mengajari anak agama, kemudian mengarahkannya, mendidiknya, dan sudah berusaha untuk maksimal, maka sebagaimana Nabiullah Nuh alaihissalam yang telah mencurahkan ini semua nasihatnya segala macamnya, istrinya tetap memilih kekafiran, anaknya memilih kekafiran, maka ayah seperti ini dilepaskan dari tanggung jawab pada istri dan anak yang memilih kepada kekafiran. Kecuali kalau orang tua tidak menunaikan kewajibannya mengajari, mendidik, mengarahkan dan seterusnya, membiarkan begitu saja, maka orang tua akan ini termasuk dimintai pertanggungjawaban karena orang tua adalah mas'ul, dia adalah ra'in, dia adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya oleh Allah Ta'ala tentang kepemimpinannya itu. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanya oleh Allah tentang kepemimpinan Anda. Wallahu Ta'ala alam bissawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah kaum yang ada di zaman Rasulullah SAW, begitupun nabi-nabi sebelum Muhammad SAW, apakah ditanya atau terkena fitnah kubur Ustadz? Iya, diantaranya para ulama ikhtilaf dan diantaranya mengatakan kalau umat yang terbaik ini ditanya, maka umat-umat yang sebelumnya itu yang mereka derajatnya di bawah umat Muhammad, maka mereka juga akan ditanya. Wallahu ta'ala shawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, apakah orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala tutupi dosanya, orang-orang yang diberikan kitab dari sebelah kanannya, orang-orang yang diberatkan timbangan amalnya dengan satu kartu la ilaha illallah, apakah mereka hanya orang-orang yang selamat atau mampu menjawab fitnah kubur itu Ustaz? Ya, intinya adalah orang mereka memiliki keutamaan dalam masalah tauhid, memiliki keutamaan di dalam masalah amal, lalu Allah mengampunkan mereka, lalu Allah yaitu memaafkan tentang dosa-dosanya, ditutupi oleh Allah kesalahannya. Di antara penjelasan tentang hisaban yasiran, hisab yang mudah bagi orang mukmin adalah antara dia dengan Allah ditanya, diinterogasi oleh Allah tentang perbuatan-perbuatan dia dan semuanya diakuinya. Kemudian Allah ini maafkan itu semuanya dan dia diinterogasi itu sendiri antara dia dengan Allah Ta'ala.
tidak di hadapan para makhluk yang disakiti oleh para manusia yang lainnya. Sehingga ada orang mereka diinterogasi Allah, ditanya-tanya, dan itu dipermalukan Allah di hadapan semua para makhluk. Ada orang mereka itu ditutupi oleh Allah, yakni dari para makhluk, sehingga dia dengan Allah, dia mengakui semuanya dosa-dosanya, lalu Allah ampunkan orang tersebut. Ini ada orang yang mereka, yang Allah berikan rahmat, kasih sayang, karena tauhidnya, atau karena beratnya amal soleh yang dia miliki. Intinya bagaimana kita, yang terpenting adalah mempersiapkan diri, menjadi orang yang mereka betul-betul memiliki tauhid, dan betul-betul diampunkan Allah karena memiliki sebab-sebab diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sering bertaubat kepada Allah, sering beristighfar kepada Allah, banyak-banyak melakukan amal saleh, menangisi dosa-dosanya dan seterusnya. Allah taala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, apakah kita bisa bertemu dengan keluarga kita yang sudah meninggal di saat kita juga sudah meninggal? Ya, bahkan Bismillahirrahmanirrahim, bahkan Allah akan temukan, dikumpulkan di surga. Allah akan pertemukan antara orang tua dengan anak cucunya di surga apabila mereka sama-sama beriman kepada Allah SWT. Dalam surat Ar-Ra'd insyaallah di sana dijelaskan bagaimana Allah SWT mempertemukan ini dengan anak cucunya ketika mereka ini sama-sama beriman dan beramal saleh. Bahkan keutamaannya itu tentu amalnya kadarnya berbeda. Ayahnya mungkin tinggi derajatnya, anaknya kurang, maka yang rendah ini diangkat oleh Allah ke derajat yang tinggi. Wallahu taala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz Afifi, saya Dede dari Surabaya izin bertanya, apakah hadis sahih atau tidak isinya mengenai tentang apakah akhir hidup seseorang sesuai dengan bacaan Al-Quran terakhir dibacanya? Itu bukan akhir hidup seorang. Itu Nabi katakan ini iqra wa iqra warqi warattil kama turattil fid dunya fa inna manzilataka inda akhir ayat taqra'uha. Oh, kama qala. Bacalah Quran dan tartilkan Quran dan terus tingkatkan bacaannya. Sesungguhnya yakni tempat Anda adalah di akhir ayat yang Anda baca. Artinya semakin orang itu punya hafalan Quran banyak, semakin dia punya koleksi Quran yang banyak, dia akan menempati surga yang sangat tinggi. Dan yang dikatakan ahlul Quran adalah orang-orang yang mereka ini membaca Quran, memahami Quran, mengamalkan isi kandungannya, bukan sekedar hanya hafal. Orang hafal Quran seperti Khawarij. Orang-orang Khawarij ini bisa dikatakan yaqra'unal Quran, tapi la yujawizu taraqiyahum. Orang-orang Khawarij ini orang mereka hafal Quran, tetapi mereka ini bacaannya tidak melewati tulang tenggorokan mereka. Sehingga dikatakan ahlul Quran, sebagaimana juga ahlul hadith, bukan sekedar orang mereka pandai dalam masalah Quran, tetapi mereka membaca Quran, kemudian dia cinta Quran, kemudian dia memahami Quran, dia mengamalkan Quran, dia mendakwah Quran. Inilah ahlul Quran. Ini yang mereka akan memiliki tempat kedudukan yang tinggi sesuai dengan koleksi Quran yang dia miliki. Wallahu taala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia masuk surga karena timbangan amalnya atau karena rahmat Allah, Ustadz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Manusia masuk surga itu karena rahmat Allah SWT. Hadisnya Nabi mengatakan, la yadkhulul jannata ahadun bi amalihi wala anta ya Rasulullah wala ana illa ayataghammadinallah bi rahmatin wa fadlin. Tidak ada seorang pun masuk surga semata-mata karena amalnya. Walaupun Anda ya Rasulullah termasuk saya, kecuali Allah mencurahkan rahmat dan karunia kepada saya, sehingga orang masuk jannah itu yaitu semata-mata dengan rahmat Allah Ta'ala. Lalu bagaimana dengan ayat dan hadis yang semuanya bicara tentang yakni masuk surga dengan amalnya, jazaan bima kanu ya'malun, itulah balasan orang yang beramal. Kemudian qulu wasrabu hani'an bima aslabtum fil ayyamil khaliyah, silakan Anda makan, silakan Anda minum dengan sepuasnya, dengan selezatnya, karena amal-amal Anda yang telah lalu. Amal menjadikan sebab dia masuk surga. Di sini yang perlu kita sampaikan bahwasanya amal bi amali di situ adalah
orang masuk surga bukan dengan harga amal. Kalau semata-mata dengan harga amal, orang tidak akan ada masuk surga. Contohnya adalah, gambarannya begini. Surga itu, tiket masuk surga atau surga itu harganya, umpamanya 100 triliun. Sedangkan amal kita, kalau direkap itu, hanya 10 triliun. Harga barang 100 triliun, nggak bisa kita beli dengan amal kita 10 triliun. Kalau semata-mata dengan harga amal kita nggak akan masuk surga. Kita masuk jannah semata-mata dengan rahmat Allah Ta'ala. Tetapi amal itu Allah jadikan sebab untuk masuk surga. Sehingga wajib kita tetap beramal. Demikian Allah Ta'ala alam shawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, apakah azab atau siksa kubur itu sama? Dan apakah siksa kubur bisa mengurangi dosa Ustadz? Azab siksa kubur itu ya berbeda-beda antara orang kafir juga bertingkat-tingkat kekafirannya. Tentunya Fir'aun berbeda dengan Abu Talib. Kemudian juga orang mukmin yang maksiat juga berbeda-beda tingkat kemaksiatannya. Ada yang hidupnya itu semua dunia gelap itu dia masuki semuanya. Ada yang maksiatnya adalah maksiat yang masih tidak seberat yang pertama tadi. Intinya bertingkat-tingkat azabnya itu sesuai dengan kadar amalnya. Ada yang disiksa itu sampai kiamat, ada yang disiksa itu beberapa saat, ada yang disiksa itu waktunya panjang, waktunya pendek. Ini semuanya berkaitan dengan kadar amal dia sesuai dengan catatan Allah Ta'ala dan keadilan Allah SWT. Wallahu ta'ala alam shawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Bismillah. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apakah orang yang meninggal di hari Jumat sudah dipastikan akan terhindar dari siksa api neraka? Ya, bismillahirrahmanirrahim, tergantung. Kalau yang mati Jumat itu adalah orang yang matinya di atas kekafiran atau di atas bid'ah, ya bukan berarti mati Jumatnya adalah keutamaan. Mati Jumat, meninggal di hari Jumat itu ketika dia memiliki kualitas iman yang menjadikan dia kemudian yaitu husnul khatimah dengan keadaannya. Meninggal Jumat adalah alamat, bukan kepastian, tapi alamat. Berapa banyak orang meninggal dari Jumat tapi dia kafir, dia fasik, dia musyrik, dia munafik. Wallahu ta'ala alam shawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, tadi Ustadz mengatakan bahwa orang-orang munafik tidak mampu menjawab pertanyaan fitnah kubur. Bagaimana dengan gembong-gembong ahlul bid'ah atau ulama-ulama syuk yang menyeru manusia ke pintu-pintu jahanam? Ya, gimana? Apakah mereka ini juga tidak bisa menjawab pertanyaan malaikat Ustadz? Ya intinya, walaupun dia syekhul syuyukh, syekhnya para syekh, tapi dia itu adalah munafik atau ahlul bid'ah, gembong bid'ah yang bid'ahnya itu sampai bisa mengeluarkan dari Islam sehingga tingkatnya adalah zindiq, munafik, maka akan masuk pada kelompok mereka. Tapi kita nggak bisa mentakyin, kita hanya bisa memperingatkan jangan sampai Anda menjadi tokoh gembong munafikin dengan bid'ah yang Anda lakukan tersebut. Sehingga dikhawatirkan Anda pun tidak akan bisa menjawab pertanyaan kedua malaikat tentang siapa itu Allah, nabinya, tentang agamanya. Hanya bisa menyampaikan peringatan, memastikan bisa atau tidaknya kita tidak bisa memastikannya. Tetapi apabila dia terjatuh dalam kemunafikan yang akbar seperti itu, dikhawatirkan dia seperti orang munafik yang tidak akan bisa menjawab pertanyaan dua malaikat. Wallahu ta'ala alam shawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana posisi tangan jenazah? Apakah bersedekap seperti posisi sholat atau kedua tangan lurus di samping badan jenazah? Pembicaraan fikih amrun wasif, pembicaraan yang luas. Di antaranya adalah yaitu disedekapkan, ada yang diluruskan. Intinya adalah kalau fikih kembali kepada dalil, kemudian pemahaman para ulama bagaimana, mungkin ada ikhtilaf, maka ikhtilaf dalam masalah fikih adalah perkara yang luas. Istihad di antara para ulama berkaitan dalam masalah memahami dalil. Beda dengan masalah akidah. Para ulama enggak ada perbedaan di antara para ulama. Adapun masalah fikih luas perbedaannya, tinjauannya para ulama. Dan harus kita bedakan antara perbedaan dalam masalah akidah dengan perbedaan di dalam masalah fiqhiyah.
Wallahu taala alam bisawab. Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustadz. Pertanyaan berikutnya, Ustadz, bolehkah membaca Al-Quran di kuburan? Tidak diperbolehkan karena keumuman hadis Nabi SAW, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan kamu jadikan rumah kalian sebagai kuburan. Artinya jangan kosongkan rumah Anda dari sholat sunnah, dari baca Quran, dari wirid dan zikir sehingga rumah itu kayak kuburan. Alias kata lainnya, kuburan tidak boleh dijadikan sebagai tempat ibadah, baca Quran, wirid, zikir dan seterusnya. Wallahu taala alam bisawab. Jazakallahu khairan wa barakallahu fik. Cukup Ustadz. Ya, semoga manfaat sekalian. Kita sampai sini. Insyaallah kita lanjutkan bahasan berikutnya tentang ini adab dan nikmat kubur. Jazakumullah khair. Tanun. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihya, elegan dan syar'i.